Dalam video ini saya akan membahas mengenai eye floaters, yang mana kondisi ini secara umum perlu diketahui oleh setiap orang. Ayo teman-teman, saya Dr. Rudi Sujono, spesialis mata MKes, akan memberikan tips yang terbaik dan edukasi tentang mata dan penglihatan Anda. Eye floaters merupakan keadaan umum yang sering ditemukan di tempat praktek saya setiap hari. Keadaan ini, penderita sering kaget pada saat menyadari adanya bayangan yang menghalangi penglihatan. Biasanya tampak kalau kita baru keluar dari tempat yang redup menuju tempat yang terang, atau bila kita melihat ke arah sumber cahaya yang terang. Ketika seseorang baru mengalami, secara naluriah biasanya sangat menakutkan, karena takut menimbulkan kebutaan, sehingga dengan segera cepat-cepat bergegas ke klinik mata. Tetapi sebagian orang justru cenderung mengabaikan ke dokter mata, karena mereka cenderung hanya berpikir, oh, itu akan menjadi lebih baik dengan sendirinya. Tapi mudah-mudahan Anda menyadari apa yang sedang terjadi, sehingga Anda dapat dirawat dan diterapi segera. Jadi mari kita bahas menjadi 3 hal utama. Pertama, saya uraikan dahulu tentang terjadinya eye floaters, karena eye floaters merupakan proses degenerasi yang normal berhubungan dengan bertambahnya umur. Anda tahu bahwa bagian terbesar dari mata, sekitar 90%, diisi oleh cairan kental jernih berupa gel. Nah, istilah kedokterannya disebut humor vitreous. Dan humor vitreous ini berfungsi sebagai media penglihatan. Nah, dalam tubuh diusahakan agar kejernihannya tetap terjaga, agar fungsi penglihatan tetap baik oleh suatu substansi yang disebut hyaluron dalam bentuk gel yang transparan. Namun, meskipun demikian, dengan bertambahnya waktu, terjadinya pencairan substansi vitreous dan ditandai oleh disosiasi antara kolagen dan hyaluronam. Protein yang membentuk vitreous akan menyusut dan menggumpal menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga terbentuk endapan. Nah, endapan-endapan inilah yang tampak sebagai floaters di dalam ruangan vitreous. Proses ini menyebabkan hamburan cahaya karena penambahan serat kolagen, dan itulah yang menyebabkan penglihatan ada materi yang mengambang, melayang, bergerak ketika cahaya memasuki mata, dan endapan-endapan itu menyebabkan cahaya tersebar, memberikan semacam bayangan yang ditangkap oleh syaraf retina di bagian belakang mata. Dan itulah floaters sebagai suatu proses normal dari penuaan karena bertambahnya umur. Jadi, jika Anda sekitar usia 60 atau lebih tinggi, Anda sudah memiliki peluang 30% untuk memiliki floaters. Sedangkan jika Anda mencapai usia 80 tahun, Anda berada di sekitar peluang 60%. Tetapi di samping itu juga ada beberapa kondisi mata yang membuat Anda cenderung memiliki floaters, yaitu pada mata minus yang tinggi, mata minus yang pakai kacamata tebal itu loh. Kondisi mata minus yang tinggi, keadaan gel di dalam mata sedikit lebih cepat mengalami kemunduran. Seringnya, sejak umur lebih muda sudah ada gangguan penglihatan floaters, sehingga tidak menjadikan perhatian dan tidak menyadari, sepertinya normal-normal saja. Nah, kemudian yang kedua, seiring dengan bertambahnya usia setiap orang dan orang yang memiliki keadaan tertentu,
bahwa floaters merupakan risiko timbulnya robekan retina atau disebut ablasio retina. Anda tahu bahwa gel yang ada di dalam mata memiliki lapisan luar yang terdiri atas jaringan kolagen yang lebih banyak yang kita sebut cortex vitreous atau kulit vitreous. Jadi ini merupakan sebuah cangkang yang menempel pada retina. Bila gel itu mulai mengalami degenerasi, mengalami kemunduran ya, pada bagian belakang vitreous tersebut berubah menjadi lebih banyak cairan yang terkelupas. Suatu waktu dapat menarik lapisan retina yang di sampingnya. Bisa dibayangkan seperti menarik poster yang menempel pada dinding. Dan keadaan inilah yang dapat menyebabkan robekan pada retina. Robekan dapat bertambah luas ke seluruh retina. Kadang-kadang timbulnya ini mendadak tanpa adanya peringatan. Sedangkan sebagian orang mengeluh ada floaters baru melayang-layang, buram seperti terhalang tirai atau kilatan cahaya, bahkan seperti flash kamera atau petir. Ini terjadi karena bagian yang mulai terkelupas menyebabkan reaksi biologis retina dan otak kita menerjemahkannya sebagai kilatan cahaya. Jadi, bila Anda mengalami salah satu dari tanda-tanda dan gejala ini, bagaimanapun Anda jangan ditunda-tunda, segera datang ke dokter mata Anda untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda robekan retina atau yang disebut ablasio retina tadi. Dengan terjadinya robekan retina, ablasio retina merupakan suatu keadaan yang darurat. Jadi, semakin cepat diidentifikasi, semakin baik, karena keadaan ini memerlukan penanganan yang segera. Penanganan ablasio yang lebih cepat dan tepat akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menunda penanganan. Risiko kebutaan yang permanen dapat terjadi. Selain itu, akibat dari pengelupasan gel yang sama terhadap retina, ada beberapa komplikasi lain, yaitu bila yang terkena pada bintik kuning atau disebut makula retina. Makula terletak di bagian tengah retina, di mana pada tempat ini sebagai titik pusat penglihatan jatuhnya bayangan dari objek yang kita lihat. Jika gel itu mulai mengelupas pada makula retina, maka bisa menarik makula dari dasarnya dan menyebabkan bagian ini menjadi bengkak atau edema. Makanya disebut edema makula. Dan begitu edema makula hilang, konsekuensi serius lainnya adalah menjadi lubang makula yang disebut makular hole. Kejadian ini menyebabkan penglihatan kita kabur pada penglihatan di bagian tengah. Bila Anda melihat lurus ke depan, Anda tidak dapat melihat secara langsung apa yang ingin Anda lihat pada bagian tengah objek. Gampangnya begini ya. Pada mata yang terkena, bila kita melihat wajah orang di depan kita dengan jarak dekat, seluruh muka dan latar belakangnya tampak jelas, tetapi di bagian tengahnya, misalnya hidungnya, berbayang hitam, tidak jelas atau tidak tampak. Nah, susah ya. Jadi pada bagian tengah yang tidak tampak, tapi bagian pinggirannya tetap jelas. Nah,
Ini menimbulkan masalah sulit untuk membaca atau mengemudi atau melihat suatu objek, melihat dengan jelas. Keadaan berbeda ketika ditemukan gejala lebih awal yang dapat diidentifikasi oleh dokter mata, sehingga dapat menentukan kebijakan yang lebih baik. Nah, kemudian hal yang ketiga yang perlu diketahui oleh kita. Ada suatu keadaan floaters yang mula-mula tidak memerlukan perawatan, tetapi dengan seiringnya berjalan waktu, floaters ini mengganggu kegiatan sehari-hari karena floaters bertambah besar. Floaters yang melayang karena gravitasi maka tidak akan tampak dari bagian penglihatan. Bahkan floaters yang besar, penderita merasa tidak melihat adanya floaters karena otak penderita telah belajar beradaptasi. Penglihatan oke-oke saja. Sampai pada suatu saat, dia merasakan penglihatan terhalang oleh bayangan yang luas, menghalangi pada saat mengambang besar di tengah ruangan vitreous. Pada keadaan tersebut, dokter mata akan memeriksa seberapa jauh yang bisa dilakukan tindakan agar bisa mengatasi timbulnya masalah penglihatan yang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Ada jenis prosedur dengan melakukan pembedahan, yaitu disebut vitrektomi. Gel dari dalam mata dikeluarkan dan diambil bersamaan dengan menempatkan cairan baru di dalam ruangan vitreous mata untuk mengganti semua gel sehingga semua floaters menjadi bersih. Tetapi kelemahannya dan alasan mengapa banyak dokter mata tidak merekomendasikan prosedur ini karena tingkat komplikasi yang timbul akan lebih besar. Nah, penanganan floaters yang besar saat ini dapat dilakukan dengan alat laser, namanya YEG laser, yaitu singkatan dari laser tube aluminium garnet YEG, YEG laser. Ini sebagai pilihan dengan tingkat keberhasilannya tinggi, yang mana ketajaman penglihatan akan meningkat serta sensitivitas kontrasnya bertambah dengan tingkat komplikasi yang rendah. Bagaimana? Jadi Anda sudah bertambah wawasan mengenai eye floaters kan? Jadi jangan khawatir kalau Anda mengalaminya. Namun selama tidak mengganggu, hal itu normal-normal saja karena dapat dialami oleh siapa saja. Akan tetapi, kalau penglihatan Anda jadi terganggu karena floaters yang tidak normal, seperti yang telah saya uraikan, maka sebaiknya segera diperiksakan ke dokter mata untuk dapat dideteksi sedini mungkin agar cepat tertangani. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.